Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, kata Rasulullah. Jangan sampai ibadah kita ini dicampuri dengan ibadah kita kepada yang lain. Jangan sampai sholat kita lakukan, kita masih percaya dengan hal-hal yang mendatangkan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutakatsirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas Villa Anggrek yang saya hormati. Hadirin hadirat yang berbahagia. Diawali dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada pagi ini dengan izin Allah kita dapat dipertemukan, dapat melakukan rukuk dan sujud, dapat bermuwajahah, dan dapat mengikuti kegiatan ta'lim. Ayat yang kita kaji pagi ini adalah Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Yakin ayat ini sudah amat sering kita dengar dan kita baca. Namun sebagai tazkirah untuk memantapkan pemahaman kita terhadap ayat ini, mari kita kaji ulang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai kaum mukmin, bertakwalah kamu kepada Allah, takwa yang sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali tetap di dalam mengamalkan Islam. Ada dua wasiat Allah di ayat ini. Yang pertama adalah wasiat takwa. Dan yang kedua, wasiat jangan sampai mati kecuali tetap dalam mengamalkan Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, takwa adalah wasiat yang paling mahal
Dan ini adalah wasiat Allah yang pertama dan yang terakhir untuk generasi manusia. Baik manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Dan inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ke muka bumi agar hamba-hamba Allah menjadi orang yang takwa. Dan tidak ada bekal yang terbaik untuk kita hadapkan di hadapan Allah kecuali bekal itu adalah takwa. Bapak dan saudara, kata takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayah. Artinya adalah upaya untuk senantiasa menutupi atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Nah, kalimat takwa ini struktur penyusunannya adalah terdiri dari 3 huruf. Waqa, ini kalimat dasarnya, waqa, waw, qaf, dan ya. Ini artinya menjaga dan menutupi sesuatu dari yang berbahaya. Bila kata ini digunakan berdasarkan ayat Quran, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, ini maknanya adalah melindungi diri dari segala azab Allah dan ancaman Allah. Menurut Sayyid Tantawi, beliau memberikan definisi tentang takwa itu bahwa secara bahasa takwa berarti melindungi dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan yang menyakiti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga di dalam keterangan yang dibuat oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang menyusun mufradat wal alfadil Quran, beliau mengatakan bahwa takwa adalah wiqayah yang berarti hifdzus syai' mimma yu'dhihi wa yadhurruh, menjaga sesuatu dari hal yang melukai dan yang membahayakan. Maka kalimat takwa secara bahasa bisa diartikan menjaga diri dalam penjagaan atau wiqayah dari hal-hal yang ia takuti. Ja'alun nafs fi wiqayatin mimma yakhaf. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian dijelaskan pula oleh Abu Hayyan, beliau adalah sebagai pengarang Al-Bahr Al-Muhit fit Tafsir, memberi definisi yang masyhur yang sering kita dengar. Tidak lain beliau memberikan definisi takwa adalah ijtima' al-khairi minal imtithali awamiri wajtinabi nawahi. Artinya adalah kumpulan kebaikan berupa perintahnya dilaksanakan dan semua larangannya dihindari. Nah, itulah yang dikatakan oleh Abu Hayyan, pengarang Al-Bahr Al-Muhit fi Tafsir. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menurut Baydawi, beliau ini memberikan penjelasan bahwa takwa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, melindungi diri dari azab yang kekal di akhirat.
Oleh karena itu Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 21. Yang ini nidanya ammah. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nidanya ammah, diawali dengan ya, itu harfun nida, ayu munada. An-nas itu nida ammah, artinya seruan umum. Siapapun yang merasa sebagai manusia terpanggil pada ayat ini. Wa'budu rabbakum, hendaklah kalian beribadah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian bagaimana orang yang bertakwa itu adalah menghindari diri atau melindungi diri dari azab yang kekal di akhirat. Kenapa? Kalau ternyata manusia itu tidak mau mengikuti dan tidak tunduk dan patuh kepada apa yang disuruhkan Allah di dalam Al-Quran, maka dia kelak nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka termasuk orang yang kafir. Yang kedua, melindungi diri dari segala perbuatan yang dapat mengotorinya, sehingga perbuatan-perbuatan kecil atau dosa-dosa kecil itu dihindari. Ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Yang ketiga adalah memisahkan keburukan dan dari kebenaran. Al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian dalam bentuk kehati-hatian, sebagai contoh apa yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, kata Rasulullah. Ini adalah bentuk kehati-hatian. Jangan sampai nanti dari perkataan yang ringan ini kadang-kadang akan menjerumuskan seseorang mendatangkan dosa besar. Ingat firman Allah di dalam surah Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi semua perkataan yang kita lontarkan dari lisan kita, ada yang bernilai baik, ada yang bernilai buruk, ini dicatat dengan teliti oleh malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita benar-benar berhati-hati di dalam menggunakan lisan kita. Lebih jauh lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi tentang muslim. Hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah memberikan definisi tentang muslim sangat sederhana, tetapi isinya sangat luas. Apa itu? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dikatakan muslim itu adalah orang yang terpelihara dari lidahnya dan tangannya. Nah, sehingga dengan demikian saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di sini orang baru dikatakan muslim kalau dia dapat menjaga lisannya dan menjaga tangannya.
Oleh karena itulah Bapak dan Saudara, di sini bagaimana kita termasuk orang yang muslim sejati dapat memelihara lidah dan tangan kita, jangan sampai nanti keluar dari lisan kita itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mengandung provokasi, kata-kata yang mengandung intimidasi. Jangan sampai terjadi. Dengan kata lain, bagaimana seorang muslim keberadaan di masyarakat itu sebagai rahmatan lil alamin. Ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kualifikasi takwa di dalam Quran. Yang pertama, takwa adalah integritas 3 dimensi. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ini iman tidak lain adalah merupakan gabungan dari kepercayaan khauf, rasa takut dia kepada azab Allah, dan raja, dia senantiasa berharap kepada Allah. Takut akan azabnya dan dia berharap senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu yang pertama. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian rasa takut yang disertai dengan harap tersebut menjadi landasan seseorang untuk meninggalkan perbuatan syirik. Artinya meninggalkan perbuatan yang menyekutukan Allah. Sekali dia memilih tauhid sebagai akidah, maka dia akan tegak lurus dalam mengamalkan akidah itu dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah ini tauhid menjadi satu acuan sebagai landasan yang paling utama di dalam kehidupan seorang muslim, maka orang itu setelah muslim baru dikatakan mukmin, kata Rasulullah SAW. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di ayat itu Allah menjelaskan tentang rangkaian rukun iman. Kemudian orang yang beriman sikapnya tidak lain adalah sami'na wa ata'na. Kami siap mendengarkan seruanmu ya Rabb, dan kami siap mentaati seruanmu. Nah, sehingga dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang takwa. Orang yang beriman adalah orang yang hidupnya siap diatur menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman adalah orang yang bersikap sami'na wa ata'na. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga Islam itu dipahami dengan arti ketundukan untuk menjalankan ibadah. Lalu ihsan adalah kerelaannya untuk berbuat kebaikan. Tentu kebaikan ini tidak lain adalah berdasarkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, yang pengejawantahannya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga di dalam Quran Allah gambarkan bagaimana orang yang muslim itu melakukan perbuatan ihsan. Di antaranya adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
yunfiqun. Orang yang mendirikan salat dan mereka senantiasa siap mengeluarkan infak. Titik pandang orang takwa selalu menggunakan dua jalur, vertikal dan horizontal. Hablum minallah dan hablum minannas. Kalau ternyata dalam hubungan manusia itu hanya menggunakan satu jalur saja, hablum minallah berjalan baik, tapi hablum minannasnya tidak berjalan baik, itu Allah katakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-112 akan ditimpa kehinaan. Sebaliknya, hubungan kepada manusia baik, hubungan sosial kepada manusia baik, hubungan kepada Allah terputus. Ini pun belum dikatakan takwa. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ihsan inilah merupakan seseorang yang rela melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan tuntunan Al-Quranul Karim. Lebih jauh lagi kita bisa lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 134-135 yang dimulai dengan 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Allah serukan pada manusia, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah, dan surga Allah seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang takwa itu adalah orang yang selalu mengeluarkan infak, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit. Selain yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz, dapat menahan marah. Dan yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Sehingga di dalam hubungan sosial dia itu tidak pernah berpikir secara individual. Manusia lahir secara saksiyah. Artinya manusia lahir mempunyai kepribadian yang tidak sama. Sekalipun dia lahir kembar, tetap pribadinya berbeda. Tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, secara fitrah manusia adalah makhluk ijtimaiyah. Artinya makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di sisinya. Jaban bayi lahir ke muka bumi membutuhkan kehadiran si bapak dan si ibunya. Kelak dia nanti dewasa, dia pun membutuhkan kehadiran orang lain untuk menjadi teman hidupnya. Inilah yang disebut dengan makhluk ijtimaiyah, makhluk sosial. Sehingga dengan demikian, bagaimana di dalam kehidupan bersosial kita ini dapat melakukan perbuatan kebaikan. Nah, perbuatan kebaikan itu tidak lain digambarkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, tapi jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, inilah Bapak dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian di sini tidak lain adalah takwa itu merupakan integritas dari 3 dimensi tadi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, takwa dalam arti takut serta waspada. Takut kepada Allah. Ini mengisyaratkan akan besarnya azab Allah. Kalau ternyata
manusia yang ada di muka bumi ini tidak tunduk dan tidak patuh kepada apa yang diatur oleh Allah di dalam Quran. Di dalam apa yang diungkapkan oleh Allah, manusia itu diciptakan sebagai khalifah fil ardh. Manusia di dalam kehidupannya kerap menghadapi dua jalan, dua perilaku, dua pilihan. Lihat nanti di dalam Quran surah 91, surah Asy-Syams, di ayat yang di ayat yang ke-8 ya. Di ayat yang ke-8 Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada jabang bayi yang ada di rahim ibu dua jalan. Jalan fujur dan jalan takwa. Jalan fujur, jalan kekafiran. Jalan takwa, jalan ketakwaan atau jalan menuju Islam. Nah, kemudian apakah yang berkembang nanti jalan fujurnya atau jalan takwanya tergantung kepada kedua orang tuanya. Kita ingat dalam satu sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir ke muka bumi dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang dapat membentuk karakter anak menjadi seorang yang bermental Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi peran kedua orang tua ini sangat penting untuk mengarahkan si anak nanti. Apakah jalan fujurnya yang berkembang atau jalan takwanya. Inilah orang tua di dalam kehidupan berumah tangga. Sejak awal dia belum nikah sudah mencari bibit yang akan menjadi temannya itu akan bisa melahirkan the next generation yang baik. Generasi yang akan datang, generasi yang saleh. Sehingga syarat utama di dalam Islam adalah satu keyakinan atau satu agama. Dengan kata lain, agamanya sama. Seseorang laki-laki muslim, dia pasti akan mencari seorang pendamping nanti muslimah. Kalau di dalam kehidupannya sudah mencari calon pendampingnya itu satu akidah, nanti akan dapat mengarahkan keturunannya itu dalam satu keturunan yang akidahnya sama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, semua bayi lahir ke muka bumi dalam kondisi fitrah. Nah, sehingga dengan demikian, kalau akidahnya sama, bapak dan ibunya sama akidahnya, Islamnya, maka di situ dapat mengarahkan dan mendidik anak kepada jalan takwa, kepada jalan Islam. Tapi kalau agamanya berbeda dalam satu keluarga, orang tua nanti akan sulit mengarahkan anak kemana dia akan pilih jalan itu. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Saudara, menjadi penting kehidupan dalam rumah tangga antara calon suami dan calon istri ini harus mencari agama yang sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga dengan demikian potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat buruk ini tergantung bagaimana orang tua nanti mengarahkan anak-anaknya. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, seorang yang takwa adalah seorang yang mampu mengembangkan potensi kebaikan atau ketaatan yang ada pada dirinya dengan cara berbuat ihsan atau berbuat baik
untuk meredam potensi yang buruk. Kemudian, apa sih sebenarnya hakikat takwa itu? Para sahabat dan salafus salih yang memahami betul tentang Al-Quranul Karim mempunyai perhatian besar tentang takwa. Ada di dalam satu riwayat yang sahih disebutkan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kata Umar, apakah sebenarnya takwa itu? Ubay memberikan jawaban, bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh dengan duri? Umar menjawab, iya. Bagaimana kalau Anda berjalan penuh dengan duri? Jawab Umar, saya berjalan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai kaki dan badanku menyentuh duri. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Nah, itulah takwa. Artinya, orang yang takwa adalah orang yang berhati-hati dalam menjalankan ibadah. Nah, sehingga dengan demikian, Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran mengatakan bahwa takwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, selalu waspada dan berhati-hati, jangan sampai kena duri jalanan, jangan sampai kehidupan yang selalu ditaburi dengan duri-duri, godaan-godaan setan dan syahwat, keserakahan, angan-angan kosong dan kekhawatiran serta keraguan-raguan. Nah, inilah saudaraku. Ya, jadi di situ yang namanya kehidupan dunia ini ditaburi dengan yang namanya perbuatan-perbuatan maksiat. Disitulah makanya Rasulullah SAW katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis riwayat Muslim. Dunia sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang yang beriman ini dia berupaya jangan sampai syahwatnya itu tidak terkendali. Maka dia penjarakan syahwatnya tadi, nafsu yang berlebihan tadi, untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Namun orang kafir dunianya adalah surga. Artinya mereka ini tidak mau terikat dengan hukum-hukum dan aturan-aturan dari Allah. Dia ingin hidup bebas tanpa diatur dengan aturan Allah. Allah sudah katakan di dalam Quran surah Al-Hajj pada ayat terakhir, ayat 78. Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Allah mengatakan di dalam ayat itu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, tidaklah dijadikan dalam Islam ini membuat kalian menjadi sempit dalam bergerak. Millata abikum Ibrahim, ikutilah millah kakekmu yaitu Ibrahim.
Huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah menamakan kalian orang-orang muslim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jelas bahwa Allah menciptakan yang namanya dinul Islam. Allah memberikan hukum, ada perintah, ada larangan, ada haram, ada halal. Itu bukan menyebabkan seseorang menjadi sempit dalam bergerak. Tetapi perintah Allah dan larangan Allah di situ ada yang tentu saja bermanfaat untuk manusia. Allah perintahkan sesuatu, bukan itu sia-sia kalau kita kerjakan. Pasti ada manfaatnya. Dan Allah larang sesuatu, baik makanan, minuman, dan perbuatan, karena itu ada mudarat yang mengancam keselamatan manusia. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua ajaran yang ada di dalam Quran, yang pengamalannya mengikuti sunnah Nabi, ini tidak lain adalah agar manusia tetap kondisinya terpelihara kemuliaannya, dan Allah mengutamakan si manusia itu sendiri. Al-Isra 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan telah kami muliakan anak Adam. Di situ ada dua istilah, karramna dan faddalna. Kami muliakan dan kami utamakan. Siapa dia? Anak Adam. Siapa anak Adam? Manusia. Nah, agar manusia ini tetap dimuliakan oleh Allah, agar manusia itu tetap diutamakan oleh Allah, maka Allah berikan aturan. Aturan itu tidak lain untuk menjaga kemuliaan dan keutamaan si manusia. Jadi Allah memberikan satu aturan, bukan membuat manusia itu menjadi sempit dalam bergerak. Yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak daripada yang diharamkan. Baik itu makanan, minuman, ataupun perbuatan. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu, di sini bagaimana kita mencapai jalan untuk menuju sifat takwa? Nah, yang pertama adalah mu'ahadah. Ingat kepada perjanjian. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91. Allah berfirman, wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul imana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah katakan wa aufu bi'ahdillah, tepatilah perjanjian kepada Allah. Apakah kita berjanji kepada Allah? Ya. Ucapan janji kita kepada Allah ini sering kita ucapkan berulang kali. Ucapan syahadatain setelah kita berwudu, itu adalah janji kita kepada Allah. Kemudian dikuatkan lagi, dikukuhkan lagi syahadatain itu di dalam salat. Jadi syahadatain itu adalah janji kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyatakan diri bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ini kita berjanji kepada Allah bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja atas perintah dari Allah, dan tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini pun janji kita bahwa di dalam pengamalan ibadah kita hanya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi kalau tawajuh kita membaca wajah tu, di situ ada janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah salatku, ibadah pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Ini janji kita. Di dalam surat Al-Fatihah kita pun berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah,
Sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah katakan wa aufu bi'ahdillah, penuhilah janji-janjimu kepada Allah. Sehingga jalan untuk mendapatkan arah menjadi orang yang takwa adalah ingat perjanjian. Bagaimana cara muahadah? Caranya adalah hendaklah seorang mukmin yang berkhalwat atau menyendiri untuk introspeksi diri. Berkatalah dalam dirinya, wahai jiwaku, sesungguhnya aku telah berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Ini janji kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita ini dicampuri dengan ibadah kita kepada yang lain. Jangan sampai sholat kita lakukan, kita masih percaya dengan hal-hal yang mendatangkan syirik. Karena kita sudah katakan, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Rabb kami mohon pertolongan. Nah inilah saudaraku, itu dalam cara mu'ahadah. Yang kedua, muqarabah. Apa muqarabah? Merasa disertai oleh Allah. Ya. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 218. Alladzina yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Asy-Syura Allah mengatakan bahwa Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri dan perubahan-perubahan gerak badan. Ini artinya Allah senantiasa menyertai kita kemana saja kita berada dengan menugaskan malaikat. Jadi kemanapun kita pergi, malaikat Raqib dan Atid selalu menyertai kita untuk mengawasi, mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita ucapkan. Nah, bagaimana cara muqarabah? Cara muraqabah itu tidak lain adalah hendaklah setiap mukmin sebelum memulai pekerjaan dan di saat mengerjakannya bertanya pada dirinya. Apa itu pertanyaannya? Apakah yang dilakukannya ini untuk kepentingan pribadi dan mencari popularitas atau hanya ingin mencari ridho Allah? Ini penting saudara. Agar jangan sampai apa yang kita lakukan dalam ibadah ini nilainya menjadi sia-sia. Nah, inilah cara muraqabah. Nah, apalagi selain hari itu, insya Allah nanti kita lanjutkan Bapak dan Saudara. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam surah Ali Imran ayat 102 ini, yaitu wasiat Allah bagi generasi pertama dan terakhir, yaitu wasiat takwa dan wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini dapat kita pahami dan kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang muttaqin, sehingga ibadah kita hanya berdasarkan perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapat menutup hidup dengan husnul khatimah. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.